Ada seorang filosof namanya Seneca pernah berkata begini. Nah, Seneca ini adalah seorang filosof Yunani kuno. Dia pernah berkata bahwa leisure, itu dengan bahasa Inggris, leisure without books is dead. Jadi sebuah kesenangan tanpa buku adalah sebuah kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di podcast Gabungan Mahasiswa Konang GMK Official. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh salah satu tokoh pemuda di Kecamatan Konang, yakni Tretan Fauzan, Muhammad Fauzan. Beliau juga sebagai Ketua Umum Gabungan Mahasiswa Konang. Selamat malam Mas Fauzan. Selamat malam Tretan Menip. Gimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Sehat. Alhamdulillah sekali. Oke teman-teman sekalian, kita akan berbincang tentang peran pemuda dan mahasiswa pada dekade ini. Sejauh mana kiprah pemuda dalam andilnya membangun bangsa. Menurut Mas Fauzan sendiri, kenapa sebegitu urgensi peran pemuda dan mahasiswa ini? Kira-kira hakikat pemuda dan mahasiswa itu apa? Baik. Bicara tentang mahasiswa dan pemuda Siap. ini, mungkin kalau kita kaji, mungkin secara etimologis gitu kan, secara pengertian kata bahwa maha itu kan adalah tinggi dan siswa itu adalah pelajar, artinya lebih tinggi daripada seorang pelajar SMA, SMP. Kalau mahasiswa ya? Kalau mahasiswa, dan secara terminologis misalnya kalau kita baca bahwa mahasiswa adalah seseorang yang kemudian ada di bangku perkuliahan yang lagi berproses gitu. Siap. Jadi bagi saya bahwa mahasiswa itu adalah orang yang kemudian belajar di suatu perguruan tinggi, dan kemudian itu juga melakukan sebuah proses pembelajaran, itu formal atau informal itu sendiri, baik itu belajar di organisasi dan lain sebagainya. Itu bagi saya bahwa mahasiswa itu seperti itu. Artinya mahasiswa ini harus bagaimana nanti sebagai maha dari siswa itu harus ambil peran seperti apa nantinya di tengah-tengah kehidupan berbangsa bernegara. Ya. Baik. Jadi kalau kita baca Tretan Menip. Siap. Misalnya kita baca sejarah bahwa pada tahun 1908 pada waktu itu belum muncul gerakan-gerakan mahasiswa. Yang ada waktu itu adalah ada namanya organisasi Budi Utomo. Siap. Yang waktu itu dikawal atau dipelopori oleh PPPI waktu itu pada tahun 1908. Berdirinya organisasi Budi Utomo waktu itu. Nah, dilanjut pada tahun 1928 ada sebuah momen yang sakral waktu itu adalah Sumpah Pemuda. Kita tahu hari ini itu adalah 1928. 28 Oktober itu. 28 Oktober yang kemudian itu menjadi sebuah embrio pertumbuhan awal bagaimana kemudian sampai saat ini muncul para intelektual, lahir banyak waktu itu peran-peran para tokoh-tokoh bangsa. Nah, lahirnya banyak dari situ. Contohnya adalah founding father kita, misalnya Soekarno, Tan Malaka, lahir para waktu itu masih muda-muda semuanya. Siap. Misalnya Soekarno lahir 1901 misalnya 6 Juni, kemudian Tan Malaka gitu kan. Dan para tokoh-tokoh bangsa yang kemudian mampu mereformasi dan merevolusi bangsa dari kolonialisme pada waktu itu, Belanda dan lain sebagainya itu. Artinya pada waktu itu pemuda ini sudah ambil peran untuk kemudian turut andil memperjuangkan kemerdekaan ya? Betul. Karena pada waktu itu kan bangsa kita ini masih ada dalam penindasan, masih ada dalam cengkraman Belanda kira-kira ya. Betul. Berabad lamanya kita dijajah, Iya. kemudian pemuda waktu itu mengambil peran penting untuk kemudian bagaimana membebaskan bangsa ini daripada jajahan-jajahan para kolonial waktu itu. Mungkin itu salah satu alasan dari Bung Karno yang meminta 10 pemuda untuk menggoncangkan dunia. Nah betul, nah itu sebuah menurut saya adalah spirit Tretan Menip, spirit bahwa pemuda ini, bayangkan 10 pemuda mampu menggoncangkan dunia. Artinya kalau ada hari ini ada pemuda-pemuda yang kemudian berbicara tentang bangsa, dia ambil peran kemudian mengaktualisasikan misalnya mahasiswa ya, trifungsi mahasiswa itu sendiri menjadi agent of control, agent of change, agent of iron stock misalnya, yang kemudian dipelopori oleh mahasiswa hari ini. Dan itu benar-benar terbukti bahwa
peran pemuda dan mahasiswa benar-benar harus diperjuangkan. Makanya pada tahun 1998 waktu itu, barulah muncul gerakan-gerakan mahasiswa yang kemudian mampu mereformasi gerakan reformasi. Waktu itu Orde Baru ya? Pada Orde Baru ya, karena dianggap diktator dan sebagainya, itu yang kita ketahui. Yang itu bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Ya, betul. Tetapi yang menarik kemudian untuk kita bahas ini Mas Bosen, kalau Bung Karno tadi kan minta 10 pemuda. Lah yang kita harus cari tahu pemuda yang seperti apa yang diminta oleh Bung Karno. Jangan-jangan pemuda yang asal pemuda, apakah ada kriteria tertentu kira-kira? Makanya begini, kita kan hari ini bicara pemuda dan mahasiswa ya. Tentu kita harus tahu kita masuk di fase yang mana. Kita sekarang sudah masuk pada tahun 2022. Nah, pada tahun 2022 ini mulai misalnya 2010 ke atas sudah terjadi sebuah namanya disrupsi ya kan, atau yang kita sebut adalah era revolusi industri 4.0 yang kita kenal hari ini itu ya kan. Nah, bagi saya rekan Munir bahwa era digital ini bisa pertama menjadi sebuah tantangan bagi pemuda dan mahasiswa dan juga menjadi sebuah peluang. Dan yang mengerikan lagi adalah Tretan Munir adalah bagi saya adalah ancaman. Ancaman apa? Yang pertama adalah tantangannya yang sangat besar karena kita harus kemudian berubah, harus beradaptasi dengan perubahan itu. Ada sebuah filosof mengatakan bahwa change or death, artinya kita harus berubah atau kita akan mati. Artinya kalau hari ini pemuda dan mahasiswa tidak mampu berubah, beradaptasi dengan perubahan itu, dia akan mati dengan ditelan oleh perubahan itu sendiri. Makanya saya sering mengisi seminar dan kemudian bertemu dengan pemuda-pemuda dimanapun. Saya sering pernah di Jogja, pernah di Solo, pernah di Jawa Timur khususnya. Saya bertemu dengan pemuda dan saya mengajak untuk kemudian pemuda dan mahasiswa harus ambil peran itu ya. Bagaimana kita berperan dengan sekarang, kita sudah tidak zamannya lagi kita perang gerilya seperti dulu ya, Tan Malaka dan kita sekarang menurut saya adalah kita harus perang namanya Gospel Fikir kalau mahasiswa di BMI ada Gospel Fikir, yaitu perang pemikiran, perang ideologi. Karena menurut saya hari ini misalnya ada aplikasi-aplikasi yang menurut saya adalah sudah merubah konstruksi sosial baik dalam segala tatanan kehidupan generasi-generasi bangsa hari ini, yang kemudian itu sangat berpengaruh sekali, itu baik secara emosional misalnya atau artinya pemuda ini harus ambil peran di tengah-tengah masyarakat dalam skala kecil, misalnya ruang lingkup desa, kecamatan, dan yang lebih luas lagi. Saya teringat pada salah satu nadom salah satu nadom di kitab Imriti itu, kalau teman-teman ngaji Imriti, yang itu membicarakan tentang gramatikal Arab, bahasa Arab, nahwu ini. Di mukaddimahnya itu ada begini, nadom begini. Idil fatah hasbati qadhi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yandafi. Artinya pemuda ini harus percaya diri, ambil peran di tengah masyarakat. Kalau pemuda tidak ambil peran, tidak percaya diri, maka pemuda itu tidak bermanfaat, seperti itu. Betul. Sepakat dengan ini. Dan ada dalam kitab Alfiyah, saya karena pernah baca Alfiyah itu luar biasa, yang kemudian 1000 bait nadom itu kan luar biasa. Di sana itu termaktub bahwa liraf'i wan nasbi, kalau nggak salah liraf'i wan nasbi wa jarri nasol ka'rif bina inna nilal minna. Maksudnya apa? Bahwa ibaratkan, karena sangat filosofi banget menurut saya kalau Alfiyah itu, karena setiap kata itu memiliki sebuah makna-makna yang terkandung di dalamnya. Artinya pemuda hari ini jadilah seperti domir nun. Apa itu? Domir nun. Domir nun itu kalau ibaratkan dia punya pendirian, kalau dalam siklus kehidupan manusia itu dia punya pendirian kokoh, pendirian ka'rif bina itu lirif'i wan nasbi, walaupun itu dimasuki oleh domir-domir rafa, nasab dan jar, dia tidak akan pernah berubah sedikit pun walaupun dimasuki oleh domir-domir itu atau hal-hal amil-amil yang masuk. Artinya punya prinsip ya. Iya, seperti ka'rif bina fa inna lillahi minna. Maka menurut saya mahasiswa dan pemuda hari ini dia harus punya pendirian kokoh, menjaga idealisme misalnya, idealisme bang kita sebagai seorang pemuda dan mahasiswa, tanpa kemudian diintervensi oleh pihak manapun. Jika kemudian intervensi itu bermuara atau mengacu pada hal-hal yang kemudian merugikan rakyat dan bangsa. Oke.
hari ini kan kita masuk pada dunia digitalisasi. Betul. Bagaimana kemudian pemuda ini turut andil di dalam bermedia sosial lah, tentunya dengan konten-konten yang edukatif. Betul. Lah salah satu untuk masuk ke sana gimana ruangnya kira-kira? Nah, karena saya juga agak lama masuk di dunia digital ini kan. Karena sempat terakhir kemarin kita ngisi Kominfo, kita ngisi literasi digital. Yang kemudian kita mengedukasi bagaimana pentingnya hari ini pemuda juga harus tahu pemahaman konsep dan kemudian menganalisis media sosial. Karena kemudian banyak hari ini pemuda dan generasi hari ini kemudian tidak mampu memfilter sesuatu yang kemudian itu membahayakan pada pikiran. Salah satunya main game itu, apa termasuk itu? Game online misalnya. Saya punya data di sini. Saya menganalisis data bahwa pada tahun 2020 pengguna atau kita sebut dengan game mobile atau apa itu game online dan lain sebagainya itu pada tahun 2020 itu sampai 54,7. Nah, kita bandingkan jika apple to apple kita bandingkan dengan tahun 2019 itu hanya 44,1. Punya peningkatannya sangat tinggi. Sangat signifikan. Nah, menurut saya inilah yang kemudian menyebabkan dekadensi atau degradasi generasi yang kemudian sangat mempengaruhi budaya lokal, kearifan lokal kita. Misalnya contoh begini. Ya, sudah hari ini pemuda banyak generasi kemudian tidak malu di depan umum, kemudian dia joget-joget dan sebagainya. Menurut saya, bagi saya joget di depan umum adalah sebuah hal yang negatif bagi saya. Makanya bagi saya adalah bahwa media sosial atau digitalisasi hari ini bisa menentukan pada tantangan, kemudian bisa menjadi juga peluang. Peluangnya di mana? Kita mampu kemudian memberikan edukasi seperti yang kita lakukan hari ini, Bung Munib. Gini gitu. Kita ini sebagai bangsa Indonesia kan dikenal dengan bangsa yang santun. Lah, seperti yang disebutkan tadi, pemuda kita hari ini sudah mulai banyak yang dengan entengnya bermedia sosial kemudian joget-joget di sana. Apakah menurut ketua, menurut sahabat Fauzan ini, apakah ini bertentangan dengan kearifan lokal sebagai budaya yang dikenal dengan kesantunannya kira-kira? Iya. Jadi begini, kita kalau baca kearifan lokal kita, budaya lokal wisdom, bahwa negara kita sangat menghormati eksistensi diri kita sendiri, bangsa itu sendiri. Salah satunya menurut saya adalah kemudian bagaimana kita menjaga etika. Dan tidak sangat logis kemudian ada pemuda dan generasi bangsa kita yang kemudian joget-joget tanpa malu di depan orang lain, dan itu menurut saya sangat merugikan. Namun jika kemudian tujuannya misalnya hanya untuk pribadi misalnya, it's fine, dan itu tidak masalah bagi saya. Cuman kemudian jika banyak hari ini pemain media sosial juga banyak merugikan orang lain, dan itu sangat disayangkan. Misalnya saling serang menyerang, iya kan, kita saling menyebabkan banyak pertikaian, ya kan, sehingga terjadi permusuhan antara bangsa-bangsa. Menurut saya ini sebenarnya adalah karena perangnya ideologi, ya, antara kapitalis, marxis, nasionalis sebagainya itu, yang kemudian itu tercampur aduk, sehingga bagaimana kearifan lokal kita sudah diserang oleh budaya-budaya luar. Artinya ada pergeseran nilai, pergeseran paradigma. Ya, betul. Jadi saya menganalisis begini, bahwa hari ini juga terjadi itu pergeseran nilai dan moral bangsa itu sendiri. Lah, kita sebagai pemuda tentu sangat ingin agar kemudian dekadensi moral ini kembali menjadi suatu kembali menjadi pemuda yang beradab, yang santun lah. Salah satu upaya yang harus kita lakukan apa menurut Mas Fauzan? Jadi salah satu upaya bagi saya pribadi bahwa hari ini pemuda dan mahasiswa hari ini khususnya, apa upaya yang kita lakukan? Menurut saya ada 3 hal. Yang pertama adalah pemuda dan mahasiswa itu, pertama menurut saya harus positif. Positif itu berbicara tentang secara psikologis, harus secara emosional itu harus bagus, memiliki good karakter, memiliki karakter yang baik. Artinya kita menjaga, kalau dalam
kearifan lokal kita adalah gotong royong, saling menghormati, santun kepada orang lain dan lain sebagainya. Nah, kan itu sebenarnya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Betul. Dan sudah Pancasila menurut saya secara filosofi sangat dalam sekali. Sangat luar biasa. Artinya sudah sesuai dengan budaya bangsa kita dan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam tentunya. Betul. Yang kedua menurut saya Tretan Munib bahwa pemuda selain positif, tidak cukup positif, tapi harus aktif. Banyak juga kemudian dia positif. Misalnya positif begini. Jadi misalnya mahasiswa nih. Jadi mahasiswa hanya baca buku sendiri, kemudian dia pintar-pintar sendiri. Kan banyak tipe mahasiswa yang kutu buku lah ya. Jadi menurut saya juga bisa negatif gitu. Karena kemudian saya juga mengajak bahwa tidak hanya positif. Bagi kita pemuda jangan hanya positif tapi juga aktif. Dia harus mengambil peran. Nah, pertama yang harus untuk mengambil peran itu tentu harus mengisi ketajaman intelektual itu sendiri. Makanya saya selalu mengajak untuk kemudian membaca, ya kan? Karena kita dalam circle mahasiswa dan pemuda, maka menurut saya dan itu diajarkan oleh founding father membaca, kemudian sering berdiskusi, kemudian bersosial, ya kan? Kita melakukan gerakan-gerakan yang orientasinya adalah pada bangsa itu sendiri untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara itu sendiri. Jadi kenapa kemudian ada seorang filosof namanya Seneca pernah berkata begini. Nah, Seneca ini adalah seorang filosof Yunani kuno. Dia pernah berkata bahwa leisure, itu dengan bahasa Inggris, leisure without books is death. Jadi sebuah kesenangan tanpa buku adalah sebuah kematian. Artinya yang saya baca ya, dan saya kemudian dengan konteks hari ini kita benturkan dengan konteks hari ini bahwa banyak kita melakukan sebuah kesenangan dengan misalnya kita berpura-pura ya, hedonis kalau mahasiswanya itu kan, hedonis, kita melakukan ya hal-hal yang menurut saya hanya kesenangan semata, main game dan lain sebagainya itu kan. Nah, itu udah sebuah kesenangan tapi tidak disandingkan. Nah, ini sebenarnya hanya spirit kan. Tanpa disandingi dengan hal-hal misalnya membaca buku dan lain sebagainya. Bagi Seneca ini adalah sebuah kematian. Jadi dia mati sebelum mati. Siap. Berarti sedikit saya tangkap statement dari Mas Fauzan tadi bahwasannya pemuda itu harus ambil peran di dalam dunia bermasyarakat yang kemudian itu mampu memberikan sumbangsih kepada masyarakat. Itu satu. Yang kedua, kemudian pemuda dan mahasiswa ini harus menggali dunia intelektual, menggeluti dunia intelektual yang salah satunya dengan baca buku. Namun tidak cukup dengan baca buku menjadi kutu buku itu, betul. Tetapi harus menjadi hasil yang dibaca ini harus kita diskusikan, harus kita kaji bersama agar itu menular kepada teman-teman yang lain. Itu berarti kita harus bergelut di dunia intelektual dan itu harus diimbangi dengan kecerdasan spiritual. Betul. Yang terakhir baru, makanya dalam konsep IQ, SQ yang kita ada, yang terakhir ada spiritual question itu yang kita pelajari itu. Makanya dan yang terakhir menurut saya Tretan Munib adalah yang pertama, selain kita aktif, selain kita positif ya, kemudian aktif, yang terakhir ada harus revolusioner. Pemuda hari ini harus kemudian mengambil peran, tidak hanya mengambil peran. Kadang karena ada sebuah kata begini. Jadi sibuk itu belum tentu menghasilkan. Artinya kalau kita pemuda sibuk dengan kita bicara melakukan aksi-aksi kemudian juga tapi nggak ada output yang kemudian orientasinya pada masyarakat, maka menurut saya sebuah nihilisme gitu. Makanya sibuk itu belum tentu menghasilkan. Gitu, kan? Oke, terima kasih Mas Fauzan. Terakhir dari saya, pesan Mas Fauzan terhadap pemuda dan mahasiswa hari ini. Baik, jadi begini, untuk saya pribadi dan juga pemuda dan mahasiswa hari ini, ada sebuah pepatah yang menarik bagi kehidupan saya, bahwa bukan seberapa kaya diri Anda, bukan seberapa pintar diri Anda, tapi seberapa manfaat diri kita untuk orang lain. Itu adalah sebuah hal yang menarik, Tretan Munib, bahwa orang lain tidak akan pernah peduli kita sekaya apapun, sepintar tidak pernah peduli, namun mereka akan bertanya, apakah keberadaan kita, eksistensi kita mampu memberikan manfaat? Sejauh mana pemuda memberikan manfaat kepada lingkungannya? Betul. Terima kasih Mas Fauzan. Baik teman-teman sekalian, ini
podcast kita pada kesempatan kali ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.